Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nama saya Alia Hasanatul Ulia, NIM 104. Saya akan mencoba mempresentasikan tentang tafsir ayat-ayat Al-Quran tentang ilmu pengetahuan. Ada tiga bab, yaitu yang pertama pendahuluan, yang kedua pembahasan, dan yang ketiga penutup. Pendahuluan. Allah menciptakan manusia disertai akal agar manusia berpikir terhadap berbagai kejadian atau fenomena yang terjadi di bumi ini, sehingga dapat mengenal berbagai macam tanda kebesaran Tuhannya. Pembahasan. Yang pertama, pengertian ilmu pengetahuan. Ilmu sendiri berasal dari bahasa Arab, berasal dari masdar dari kata alima ya'lamu yang berarti tahu atau mengetahui. Dalam bahasa Indonesia, kata sains umumnya diartikan ilmu, tapi sering diartikan dengan ilmu pengetahuan, meski secara konseptual mengacu pada makna yang sama. Dalam Al-Quran terdapat banyak ayat yang menjelaskan tentang ilmu pengetahuan. Berikut akan coba saya jelaskan tentang tafsir tentang ayat-ayat ilmu pengetahuan tersebut. Yang pertama, di dalam surah Al-Baqarah ayat 31 sampai 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'allama Adamal asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikah al-ayah. Kata kunci dari surah tersebut yaitu kata allama yang berarti mengajarkan. Ayat ini menginformasikan bahwa manusia dianugerahi Allah potensi untuk mengetahui nama atau fungsi dan karakteristik benda-benda. Sumber pengetahuan adalah Allah. Jadi Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Dia Maha bijak dalam segala tindakannya. Selanjutnya yaitu surah At-Taubah ayat 122. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffatan falawla nafaru min kulli firqatin minhum ta'ifah. Al-ayah. Kata kuncinya yaitu lafadz yatafaqahu fiddin yang artinya untuk memperdalam pengetahuan agama mereka. Manusia adalah makhluk sosial dan harus membagi tugas dalam mencapai tujuan bersama. Dalam ini menjelaskan tentang orang-orang Islam, orang-orang Muslim yang berebut ikut dalam medan perang. Padahal mereka harus membagi tugas. Mereka harus ada yang tinggal untuk menjaga kota mereka. Dan dengan diturunkannya ayat ini menjelaskan bahwa manusia itu harus membagi tugas untuk mencapai tujuan bersama. Yang ketiga yaitu surah Az-Zumar ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'ima al-ayah. Kata kuncinya adalah yaitu alladzina ya'lamuna walladzina la ya'lamun. Artinya orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui. Ayat di atas menegaskan perbedaan sikap dan ganjaran yang akan mereka orang-orang kafir terima dengan sikap dan ganjaran bagi orang-orang yang beriman. Sesungguhnya orang yang dapat menarik banyak pelajaran adalah ulul albab, yakni orang-orang yang cerah pikirannya. Surah yang keempat yaitu surah Al-Mujadilah ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum.
Al-ayah. Kata kuncinya adalah kata fil majalis yang artinya di dalam majelis. Dimanapun kita berada harus bisa menjaga etika, apalagi di dalam majelis. Ayat tersebut ingin memberi tuntutan bagaimana menjalin hubungan harmonis dalam satu majelis. Surah yang kelima yaitu surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kata kuncinya adalah kata iqra yang artinya bacalah. Terkadang ilmu berada di dalam akal pikiran dan terkadang juga berada dalam lisan. Juga terkadang berada dalam tulisan. Secara akal, lisan dan tulisan mengharuskan perolehan ilmu dan tidak sebaliknya. Jadi dalam ayat ini itu menganjurkan bahwa kita itu disuruh untuk senantiasa membaca agar kita itu selalu mendapatkan ilmu. Jika kita ingin mendapatkan ilmu, maka kita harus rajin membaca. Dan juga selain membaca juga kita harus menulis apa yang kita dapat agar kita terus mengingat pelajaran tersebut. Surah yang terakhir yaitu surah An-Nahl ayat 78. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Al-ayah. Kata kuncinya la ta'lamuna syai'a, yang artinya tidak mengetahui sesuatu apapun. Ayat ini menyatakan, dan sebagaimana Allah mengeluarkan kamu berdasarkan kuasa dan ilmunya dari perut ibu-ibu kamu, sedang tadinya kamu tidak wujud. Ketika Dia mengeluarkan kamu dari ibu kamu semua dalam keadaan tidak mengetahui suatu apapun yang ada di sekeliling kamu, dan Dia menjadikan kamu pendengaran, penglihatan, dan aneka hati sebagai bekal dan alat untuk meraih pengetahuan agar kamu bersyukur dengan menggunakan alat-alat tersebut sesuai dengan tujuan Allah menganugerahkannya kepada kamu. Ayat ini menjelaskan bahwa manusia dilahirkan ke dunia dalam keadaan tidak mengerti apa-apa, dan mereka itu membutuhkan bantuan orang lain di sekitarnya, terutama orang tua mereka. Jadi mereka tuh lahir ke dunia tanpa mengetahui apa-apa, dan yang mengajarkan kepada mereka itu hanyalah Allah dengan perantara manusia dan orang-orang di sekitarnya. Poin C yaitu tentang manfaat mempelajari tafsir ayat-ayat tentang ilmu pengetahuan. Banyak manfaat yang dapat kita petik dari mempelajari tafsir ayat-ayat tentang ilmu pengetahuan. Tetapi di sini saya akan mencoba memberikan beberapa saja dari semua manfaat tersebut. Yang pertama, memahami bahwa manusia adalah makhluk sosial dan harus membagi tugas dalam mencapai tujuan bersama. Yang kedua, menjaga etika dalam majelis, menjaga etika, akhlak dan kesopanan. Selanjutnya itu kita harus patuh pada orang tua, karena madrasah pertama, madrasatul ula adalah seorang ibu. Juga ayah juga berperan penting dalam membentuk diri dari kita. Dan terakhir yaitu mengingatkan sesama bahwa kita itu adalah makhluk sosial. Jadi kita itu harus mengingatkan sesama untuk terus mencari ilmu, karena Allah mewajibkan kita untuk mencari ilmu dari kita lahir sampai kita masuk dalam liang lahat. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.